Bab 23. Tawaran Abel. Abel mendesah dengan kuat saat Lian menyentuh miliknya. Itu tidak pernah sekalipun tersentuh oleh siapapun, tetapi Lian mampu memegangnya. Tuh aneh. Abel mendesah dengan pelan sampai menggigit bibir bawahnya. Lian di bawah sana melihat bagaimana benda itu merekahnya. Shit! Kenapa cantik sekali warnanya? Batin Lian menelan salivanya dengan susah payah. Lian menusap wajahnya dengan kasar. Pria itu segera mendekatkan wajahnya di bawah dan menjilatinya dengan pelan. Awau, ahau. Abel rasanya ingin menangis saking enaknya. Dia benar-benar dibuat melayang oleh Lian yang begitu agresif. Tuan, Abel tidak kuat lagi. Dia meremas rambut Lian dengan kuat sampai Lian begitu semakin semangatnya. Beberapa saat Abel mencapai pelepasannya. Inilah yang sangat dia inginkan sampai Lian senyum menyeringai, menyentuh madu gurihnya lalu menghisapnya. Gila, enak banget. Gumam Lian sambil bangkit melihat Abel yang sudah lemas. Ya jangan yang lain. Cukup. Pinta Abel tidak mau melakukan hal yang lebih. Lian tersenyum dan mengungkung tubuh Abel. Bukankah itu yang kau inginkan? Tanya Lian dan Abel menanggukkan kepalanya. Ya jangan. Aku masih perawan. Gumam Abel dengan pelan. Wanita itu merasa dibuat melayang oleh Lian. Tapi enakan. Tanya Lian dan Abel tersenyum dengan manis dan menganggukkan kepalanya. Tangan wanita itu melingkar di leher Lian dan mencium bibir Lian. Enak pakai banget. Bisik Abel dengan mengedipkan matanya kepada Lian. Lian tertawa kecil. Dia mengusap pipi Abel yang mulus. Kenapa kau sangat genit sekali, Hem? Tanya Lian membuat Abel tertawa. Dia memang sangat suka menggoda Lian karena Lian sangat tampan. Benarkah? Aku genit hanya kepada Tuan saja. Bohongnya padahal Abel seperti itu kepada banyak pria. Kau pembohong Lung sayang. Kau menggoda semua pengawal di kediaman ini. Misik Lian membuat Abel tertawa kecil. Lian tahu ternyata. Jeti, apa yang Tuan inginkan, Hem? Tanya Abel sambil mengusap bibir Lian yang tadi merasakan madunya. Menurutmu apa? Tanya Lian dengan menaikkan sebelah alisnya. Apapun, kecuali miluku. Misik Abel dan Lian tahu itu. Aku ingin merasakannya. Apakah bisa? Tanya Lian lagi, tetapi sayangnya untuk kali ini Abel menggelengkan kepalanya. Nomor sayang, tidak boleh ditusuk. Ucapnya dengan pelan. Lian tertawa. Benar yang Abel bilang, dia ingin sekali menusuk Abel. Tetapi sayangnya Abel tidak akan mengizinkannya. Aku tidak berniat menusuknya sekarang, tapi merasakannya. Kata Lian sambil mendekatkan wajahnya di telinga Abel. Menciumnya seperti tait, maybe. Deh. Jantung Abel kian berdetak semakin kencang saat mendengarnya. Yang benar saja Lian mengatakan itu. Miliknya Jeti berdenyut dengan sangat kencang saat ini. Kau membuatnya kembali bereaksi, Tuan. Ucap Abel, tetapi kali ini matanya melirik ke bawah. Perlahan Abel memberanikan diri menyentuh milik Lian yang seperti pisang itu. Oh, gih. Lian sampai mendongak dan menggigit bibir bawahnya semakin kuat. Kau, ini rasanya sangat nikmat sekali. Geram Lian sambil mencengkram kuat tangannya merasakan bagaimana tangan Abel yang mengusap miliknya. Bagaimana? Enak? Tanya Abel dan Lian menganggukkan kepalanya. Sangat enak, baby. Bagaimana dengan mulutmu? Tanya Lian yang ingin merasakannya. Abel pernah melihatnya, hanya saja dia tidak pernah melakukannya. Tetapi Abel ingin mencobanya. Kau mau, Tuan? Tanya Abel yang semakin berani menggoda Lian. Tentu saja Lian mau. Pertanyaan bodoh macam apa itu? Oh shit sayang, aku tidak kuat lagi. Ucap Lian sambil menunduk dan meraup bibir Abel. Abel membalasnya sambil tangannya bermain di bawah sana. Meski tidak bersentuhan secara langsung, tetapi tetap saja itu sangat enak rasanya.
Saat Lian hendak menaikkan tubuhnya memanjat Abel, tiba-tiba Arvas menangis membuat Abel dan Lian saling pandang. Kenapa dia sangat mengganggu sekali? Apa kamu tidak bisa menyenangkan hati Dedi? Batin Lian dengan geramnya. Abel mendorong tubuh Lian. Pakaiannya terlihat sangat berantakan sekali sudah. Abel melihat Arvas yang menangis. Wanita itu menepuk-nepuk pelan dada Arvas hingga Arvas kembali tidur. Cuman mimpi. Gumam Abel tersenyum melihat anak tuannya. Dadinya sibuk menyusu juga, dia juga sibuk menangis. Lian menarik Abel saat wanita itu sudah kembali. Tuan, aku akan melayanimu tetapi tidak untuk itu. Bagaimana? Tanya Abel dan tentu saja Lian sangat setuju sekali. Baiklah jika begitu, kata Lian dengan senyum penuh kemenangannya. Abel merasakan bagaimana Lian yang mengusap punggungnya dan menghirup wangi tubuhnya dengan begitu rakusnya. Ah Tuan, nanti akan ketahuan jika Tuan di sini. Kata Abel karena sekarang akan banyak pelayan dan Bibi Ale juga sering memantau Abel. Kau mengusirku? Tanya Lian membuat Abel tertawa kecil. Tentu saja tidak. Aku tidak berani. Tapi bagaimana nanti malam saja? Tar Abel agar mereka lebih leluasa, Abel menaik turunkan alisnya. Lian semakin menggeram rendah. Pria itu mengiyakannya setuju dengan ajakan Abel. Nanti malam di kamarku saja. Kedap suara dan kau bisa teriak sepuasnya. Ucap Lian dan Abel pun menganggukkan kepalanya. Kebetulan kamar Lian juga bisa terhubung ke kamar Arva sekaligus. Aku tidak sabar untuk malam nanti. Apakah harus aku memakai lingli? Tanya Abel. Dia benar-benar sudah gila. Lian sampai tak habis pikir mendengarnya. Pria itu menyeringai mendengar apa yang Abel bilang. Kau punah? Tanya Lian sambil mencium leher Abel yang wangi. Sepertinya dia sudah gila menyukai babysitter anaknya ini. Tidak. Siapa tahu kau ingin membelikannya? Ucap Abel dengan menghendikan kedua bahunya. Dia bisa memanfaatkan Lian mengingat Lian pria kaya. Lian menganggukkan kepalanya mengerti. Aku akan memesankannya untukmu. Apa kau tahu ukuran tubuhku? Tanya Abel dan Len yang sudah memantaunya tentu saja tahu. Dada dengan ukuran 40D. Tanya Lian membuat Abel tertawa. Apakah karena 40D-nya Lian menyukai Abel? Ya, kau benar. Terima kasih, baby. Abel mencium bibir Lian dan pria itu membalasnya. Pintu kamar Abel terketuk dari luar membuat mereka saing pandang. Sepertinya Bibi Allah. Ucap Abel dengan pelan. Dia bangkit dari tubuh Leo dan merapikan pakaiannya yang sangat berantakan dan rambutnya yang acak-acakan juga. Abel pergi keluar dengan wajah dibuat mengantuk. Benar saja. Saat Abel membuka pintu kamar, ternyata Bibi Allah di sana. Kau tidur? Tanya Bibi Allah dan Abel menganggukkan kepalanya. Jual lagi bobok, Bi. Jadi Abel juga rasanya mengantuk sekali. Ucap Abel pandai sekali aktingnya. Jika dia menjadi artis mungkin sudah terkenal dengan aktingnya itu. Ah begitu. Ayo turun makan. Bibi membuatkanku makanan tadinya. Ucap Bibi Allah membuat Abel mengangguk paham. Ya sudah. Nanti Abel turun ya. Bibi Allah menganggukkan kepalanya. Dia segera berpamitan pergi dan Abel merasa lega rasanya saat Bibi Allah tidak curiga kepadanya. Syukurlah. Ucap Abel sambil masuk ke dalam kamarnya. Lian sudah ada di depannya dan memeluk Abel. Mencium bibir wanita itu. Aku tunggu malam nanti. Berpakaianlah yang seksi dan sangat wangi. Bisik Lian membuat Abel tersenyum sambil mengalungkan tangannya di leher Lian. Wanita itu berjinjit untuk mengecup jakun Lian. Aku akan datang tuan. Melayanimu dan memberikan jatah Arva setengahnya untuk dadinya yang nakal ini. Balas Abel dengan begitu centil dan bahkan melenggokkan tubuhnya pada tubuh Lian. Fuck Abel, kamu sangat nakal sekali. Bab 24. Baju seksi.
Saat Abel sedang makan, wanita itu terus tersenyum membayangkan bagaimana Lian yang memberikan kenikmatan untuknya tadi. Oh shit, dia kenapa sangat gagah sekali? Batin Abel dengan tersenyum malu. Jika begini dia akan semakin bersemangat untuk selalu bekerja. Mengasuh anaknya sekaligus mengasuh dadinya sekaligus. Bibi Ala melihat Abel yang senyum, Jetty mengernyitkan keningnya. Bel, kamu sakit? Tanya Bibi Ala sambil menyentuh lengan Abel. Abel menggelengkan kepalanya. Gak kok, Bi. Kenapa? Tanya Abel dengan heran. Kenapa senyum-senyum begitu? Tanya Bibi Ala membuat Abel terkekeh. Gak ada sih, Bi. Cuman mau senyum aja. Ucapnya dengan malu-malu. Bibi Ala menyipitkan matanya. Kamu ada hubungan apa sama Tuan Lucas? Tanya Bibi Ala penasaran. Abel mengernyitkan keningnya. Lucas? Dia bahkan tidak membayangkan pria tampan itu. Dia membayangkan bagaimana Lian yang memuaskannya tadi. Itu sungguh lebih menarik bagi Abel. Tuan Lucas? Abel gak ada hubungan apapun sama Tuan Lucas. Bi, memangnya kenapa? Tanya Abel heran. Bibi Ala menghela nafas pelan. Untung saja tidak ada hubungannya. Bibi Ala hanya tidak mau kalau Abel dipermainkan oleh mereka. Jangan karena Abel dari kampung mereka seenaknya saja. Bibi Ala sangat menyayangi Abel. Bibi hanya tidak mau kamu kecewa nantinya. Bibi sayang sama Abel. Makanya Bibi harap Abel bisa menjaga diri ya. Ucap Bibi Ala membuat Abel terdiam. Bagaimana menjaga diri, dia bahkan sudah digeprek-geprek halus oleh Lian di kamarnya. Abel tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya, Bi. Bibi tenang saja ya. Kata Abel dengan tersenyum tipis kepada Bibi Ala. Apa kamu tidak berniat pulang akhir pekan? Tanya Bibi Ala, tetapi Abel menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau pulang dan tetap ingin di sini saja. Bibi Ala paham dan dia pun tidak memaksa Abel untuk pulang jika wanita itu tidak mau. Lanjut makanmu. Ucap Bibi Ala karena Abel harus banyak nutrisinya sebab dia menyusui Arvas, tuan muda kediaman ini dan cucu yang sangat disayangi oleh keluarga ini. Abel kembali melanjutkan makannya. Tetapi diam-diam Farah mendengar apa yang Bibi Ala dan Abel ceritakan. Oh, tentu saja Tuan Lucas dan dia tidak ada hubungannya. Jelas Tuan Lucas tidak pantas untuknya. Ucap Farah dengan tersenyum sinis. Farah begitu iri sekali dengan Abel. Dia hanya tidak bisa menandingi Abel saja, makanya sampai iri begitu. Setelah selesai makan, Abel pergi ke kamarnya. Ternyata Arvas masih nyaman tidurnya. Abel tersenyum membayangkan bagaimana malam nanti dia dan Tuan Liannya itu akan bermalam bersama. Meski Lian bilang tidak akan menusuknya, tetapi Abel tetap saja bersemangat sekali. Pakaiannya belum ada, jadi pakai apa ya malam nanti? Ucap Abel sambil membuka lemari pakaiannya. Abel melihat tidak ada pakaian seksinya. Sudahlah, tidak usah pakai baju saja sekalian. Gumamnya dengan sangat gila sekali. Saat Abel hendak naik ke atas ranjang, seseorang mengetuk pintu kamar Abel. Siapa? Tanya Abel mendekat ke arah pintu kamarnya. Saat melihat seseorang berdiri di depan kamarnya, membuat Abel mengernyitkan keningnya. Ada apa ya? Tanya Abel kepada pria di depannya. Pesanan atas nama Abel dan hanya boleh dibuka oleh Abel saja. Ucap pria itu. Abel semakin heran mendengarnya. Dia menerima paper bag yang diberikan oleh pria di depannya. Dari siapa? Tanya Abel lagi. Dari Tuan. Jawab pria itu membuat Abel terdiam sesaat sebelum dia tersenyum. Baiklah. Terima kasih ya. Ucap Abel, dan sebelum dia masuk ke dalam kamarnya, wanita itu mengedipkan sebelah matanya kepada pengawal yang masih berdiri di depan pintu kamar Abel. Oh, sungguh gila sekali. Abel segera masuk ke dalam kamarnya dan tak lupa mengunci pintu kamarnya. Wanita itu melihat ada nama toko terkenal dan sangat populer. Dia membuka isinya dan melihat apa yang telah tuannya kirimkan. Mata Abel terbuka sangat lebar dengan mulut yang ternganga. Yang benar saja tuannya memberikan ini. Astaga, ini benar untukku.
Batin Abel melihat isi dari paper bag itu. Abel melihat ada beberapa warna, dan ini semua lingerie yang sangat seksi. Gila, secepat itu dia langsung membelinya. Gumam Abel dengan pelan. Abel melihat ada 5 pasang yang Lian belikan. Salah satu warna favorit Abel adalah merah dan hitam juga bagus. Ada pink dan juga ungu. Satu lagi warna merun. Warna merahnya lebih pekat dari merah darah satu lagi. Oh, ini benar-benar gila. Aku pasti sangat seksi menggunakan ini. Ucap Abel dengan tersenyum senang. Abel segera pergi mencobanya dan wanita itu terlihat begitu sangat senang sekali karena ini bagus. Ada kimononya juga. Seksi banget. Gila, ini mah Tuan sudah dipastikan akan sepak jantung melihatnya. Ucap Abel melihat setiap sisi tubuhnya yang benar-benar sangat seksi. Apalagi Abel terlihat mantaks dengan tubuh Sintana Mbak gitar Spanyol itu. Tuan akan kubuat tergila-gila denganku. Batin Abel dengan seringainya. Abel segera mengambil ponselnya. Ada nomor Lian di sana karena dia dan Lian sudah bertukar nomor ponsel tadi. Abel menghubungi Lian. Awalnya Lian tidak mengangkat tetapi setelahnya dia pun menjawab. Tuan. Panggil Abel dengan senyuman manisnya. Kau sudah menerimanya? Tanya Lian dan Abel menganggukkan kepalanya meski Lian tidak bisa melihatnya. Ini sangat bagus sekali Tuan. Aku sangat suka. Ucap Abel dengan tersenyum senang. Baguslah kalau kamu suka. Jawab Lian dengan senangnya. Tuan, lihat pesan yang aku kirimkan. Kata Abel dan belum sempat Lian menjawabnya dia sudah mematikan sambungan telepon langsung. Abel berpose dengan gaya menantang. Ini bisa dikatakan begitu gilanya. Tuan, kau akan tergila-gila setelah ini. Lian yang baru saja selesai mandi menunggu pesan yang Abel kirimkan untuknya. Apa yang mau wanita itu kirimkan? Lama sekali. Gerutu Lian dan saat dia mendapatkan notif dari Abel langsung saja Lian melihatnya tanpa basa-basi. Mata Lian hampir mau lepas dari tempatnya. Jakunnya naik turun dengan mata yang tak berkedip. Bisa-bisanya Abel mengirimkan foto seksinya itu kepada Lian. Oh shit! Wanita ini memang sengaja sepertinya. Gumam Lian dengan menggeram rendah. Jika begini membuat Lian kesusahan saja. Lian menatap yang di bawah. Ternyata sudah menegang dengan sempurna. Abel tidak waras. Apa dia mau membuat kepalaku pusing? Ucap Lian dengan diiringi dengan umpatan kecil dari mulut pria itu. Abel kembali mengirimkannya. Ternyata dia memakai semua model baju lingerie yang Lian belikan untuknya. Tuan mau aku pakai yang mana untuk nanti malam? Abel bertanya pendapat Lian. Dia ingin memakai yang sesuai permintaan pria itu. Lian tersenyum sambil menjilati bibir bawahnya. Pria itu memperhatikan semua lingerie yang Abel pakai sangat pas di tubuh sintalnya. 40D-nya sangat sempurna sekali. Original lagi. Ucap Lian dengan senangnya. Maraknya wanita yang ingin mempercantik diri sehingga mereka mengubah semuanya. Tetapi tidak dengan Abel. Ternyata wanita itu masih original dari atas sampai bawah membuat Lian begitu semangatnya. Warna merah darah adalah pilihannya Lian. Yaitu sangat pas di tubuh Abel yang putih dan seksi. Jika tubuh Abel tan pasti sangat menggoda. Tetapi Lian tidak masalah karena dia tetap saja cantik mau bagaimanapun. Merah, pakai itu nanti malam dan aku ingin kau terlihat sangat cantik dan mempesona. Lian membalasnya dan gilanya Abel malah mengirimkan bibir nih yang digigit kepada Lian. Melihat itu membuat Lon benar-benar tidak tahan. Jika begini terus dia bisa saja datang ke kamar Abel dan langsung melakukan kegiatan yang menyenangkan. Wanita nakal. Follow IG. Queenry 19. Bab 25. Lingerie merah. Lian sibuk dengan pekerjaannya malam ini. Dia sengaja bekerja dengan lebih cepat agar bisa untuk bersama dengan Abel setelah ini. Sedangkan Abel mengurus pekerjaannya lebih dulu dan wanita itu juga sangat sibuk menyusui Arfa saat ini. Malam ini jangan nakal ya. Sus Abel mau sama Dedi dulu ya. Ucap Abel sambil mengusap pipi Arfas yang begitu gembul. Anak ini sangat kuat sekali menyusu kepadanya. Abel tersenyum kecil melihat Arfas yang sangat menggemaskan sekali.
Dia memainkan satu tangannya di dada Abel. Kalau Dedi yang minum pasti lebih enak, ucap Abel dengan gilanya. Membayangkan Lian yang berada di posisi Arfas jelas saja itu sangat nikmat sekali. Abel tidak membayangkannya jika malam ini dia akan membuat Lian sampai gila. Lama Abel menunggu sampai Arfas pun mulai terlelap perlahan. Karena hari ini Abel membawa Arfas bermain dan dia juga sangat senang sekali diajak main oleh Abel hingga kelelahan sepertinya. Ya sudah tidur, ucap Abel dengan tersenyum senang. Abel membawa Arfas menuju ke box bayinya, lalu Abel pun segera pergi menuju ke kamar mandi. Abel rela mandi malam ini agar wangi. Tak lupa memakai lulur agar kulitnya menjadi halus dengan sabun mandian wangi. Setelah selesai mandi, Abel juga memakaikan lotion dan parfum di seluruh tubuhnya, memastikan memeonya juga bersih agar Lian senang memandangnya. Walau belum ditusuk-tusuk, tetapi pasti Tuan akan melihatnya, ucap Abel membayangkan bagaimana sore tadi Lian memainkannya. Oh, itu sudah membuat Abel basah. Abel memakai pakaian yang Lian belikan. Tidak lupa berwarna merah cerah dan itu sangat pas di tubuh Abel yang begitu seksi sekali. Manja banget, ucap Abel berlenggak-lenggok di depan cermin besar di hadapannya. Tak lupa rambut panjang lebatnya terurai membuat Abel sampai mengibas-ngibaskannya. Oh shit, bidadari dari mana ini? Ucap Abel dengan tawa kecilnya, memuji dirinya sendiri yang begitu mempesona. Berkali-kali Abel memuji dirinya tak henti-henti. Pasalnya dia benar-benar terlihat sangat cantik sekali dengan pakaian ini. Sudah lama aku menginginkan ini. Sungguh seksi sekali Sus Abel, katanya dengan menggigit bibir bawahnya, memperhatikan diri sendiri yang terlihat seperti wanita penggoda. Hingga sudah dipastikan semuanya selesai, Abel pun memakai jubah besar dan panjang berwarna hitam, terkibar di tubuhnya yang cukup tinggi. Setelahnya barulah dia keluar mengambil ponselnya dan menghubungi Lian. Tuan, aku sudah siap. Apa langsung saja ke sana? Tanya Abel dan langsung mendapatkan balasan dari Lian. Masuk saja ke kamarku. Tidak terkunci. Aku di ruangan kerja. Lian tidak sabar hingga dia langsung cepat-cepat membereskan semua berkas yang ada di atas meja kerjanya. Seringai kecil muncul di bibirnya. Pria itu sungguh tidak tahan sekali rasanya. Sedangkan Abel dia menggendong Arfas menuju ke kamar Lian. Saat Abel membukanya benar saja kamar Lian tidak terkunci. Pastikan semuanya aman. Gumam Abel melihat kiri dan kanan, tidak ada orang yang melihatnya. Saat Abel masuk ke dalam kamar Lian, dia tidak melihat siapapun, tidak juga melihat Lian di sana. Kemana Tuan? Gumam Abel masuk ke kamar Lian. Ini pertamanya dia masuk kamar Lian. Kamarnya sungguh besar dan wangi maskulin, semua serba ornamen hitam dan begitu mewah, dingin juga kamar pria itu. Malam ini Sus Abel mau berduaan sama Dedi ya? Sus Abel kan sudah berbagi ASI sama tapi malam ini bagi Dedi juga ya untuk Sus Abel. Ucapnya terkekeh pelan meminta izin kepada Arfas yang masih kecil. Abel menunggu di sofa sambil memangku Arfas. Anak itu begitu anteng sekali di atas pangkuannya. Sampai pintu kamar terbuka, terlihat Lian yang sudah masuk ke dalam kamarnya dan tak lupa mengunci pintu kamarnya. Bawa saja Arfas ke kamarnya, ucap Lian menatap Abel yang memangku Arfas. Abel pun berdiri dan mereka pergi ke kamar Arfas. Abel membaringkan Arfas ke box bayinya. Jika dia nangis terdengarkan Tuan? Tanya Abel menatap Arfas. Tentu saja. Aku tidak akan membuat anakku kenapa-napa juga. Benar juga pikir Abel, apalagi Lian sayang dengan Arfas. Belum apa-apa lagi Lian sudah mengangkat Abel membuat wanita itu terkejut. Leo langsung membawa Abel ke kamarnya. Abel tersenyum sambil mengalungkan tangannya di kedua leher Lian. Sesampainya di kamar Lian, langsung menghempas Abel ke atas ranjang hingga memperlihatkan tubuhnya yang memakai lingerie merah. Abel sengaja mengangkat satu kakinya ke atas dan satu lagi terjuntai ke bawah. Oh Tuan, kenapa kau membuangku Hem? Tanya Abel dengan suara manjanya. Lian tersenyum dengan tampak menyeramkan. Dia naik ke atas tubuh Abel dan menghirup wangi leher wanita itu. Kau sangat wangi sekali, bisik Lian di telinga Abel. Abel tertawa kecil.
Wanita itu mengelus lembut punggung Lian dengan gerakan yang sangat lembut dan terkesan menggoda. Lian mengusap rahang Abel, turun ke leher dan turun lagi bagian dadanya. Ah, milikmu sangat besar sekali, bisik Lian di telinga Abel. Abel tersenyum dan menggigit daun telinga Lian. Bukankah kau suka tuan jika besar? Tanya Abel membuat Lian semakin senang mendengarnya. Kau sangat pandai menggodaku. Abel tersenyum dan mengedipkan sebelah matanya. Lian langsung meraup bibir Abel dan menkungnya dengan ganas. Abel pun langsung membalasnya juga dengan cukup ganas. Ah! Bibir Abel digigit oleh Lian membuat wanita itu meringis. Darah segar keluar dari sudut bibirnya, tetapi Lian yang melihatnya malah suka. Lian menghisapnya dan mengecupnya lembut. Lembut sekali bibirmu, sayang, bisik Lian dengan suara seraknya itu. Abel semakin tersenyum mendengarnya. Dia sangat suka sekali dengan godaan-godaannya Lian. Benarkah? Bibirmu juga seksi sekali, balas Abel sambil mengusap bibir Lian dengan ibu jarinya. Lian langsung menggigitnya pelan dan menghisapnya. Abel mengeluar masukkan tangannya dengan nakal di dalam mulut Lian. Tawa mereka berdua terdengar. Lian tidak sabar dan menarik jubah milik Abel dan memperhatikan tubuh Abel yang sangat-sangat menggoda itu. Kau merawatnya dengan cukup baik, baby, kata Lian kagum melihat bentukan gitar Spanyol yang hidup ini. Yang mana, sayang? Ini atau ini? Tanya Abel menunjuk bagian dadanya, bibirnya dan bagian bawah sekali. Tempat yang akan membuat siapapun melayang dibuatnya. Lian semakin menyeringai dibuatnya. Pria itu menunduk dan mengecup perut Abel membuat sensasi yang sangat geli sekali. Bagaimana jika yang ini? Tanya Lian menyentuh yang di bawah. Tangan besarnya mengusap paha Abel dan juga menjalar langsung ke bagian bawah juga. Abel menggigit bibir bawahnya dan mendongakkan kepalanya. Sungguh ini sangat nikmat sekali rasanya. Tubuh Abel bergetar setiap gerakan yang Lian berikan. Seolah magnet yang menarik mereka berdua membuat Abel sangat-sangat tidak sabaran sekali dengan aksi selanjutnya. Dengan nakalnya Abel merenggangkan yang di bawah. Sungguh sangat gila. Aku bisa lepas kendali, sayang. Jadi jangan menggodaku lebih jauh, ucap Lian menatap Abel dengan mata sayunya. Ingat tuan, kecuali yang itu, kata Abel memperingatinya. Dia akan melayani Lian apapun yang dia mau kecuali menusuknya. Itu tidak akan Abel kabulkan. Tidak bisakah? Aku akan membayar dengan harga yang mahal, kata Lian, tetapi Abel tidak mau. Dia tidak akan memberikannya. Nomor, baby, atau aku tidak akan mau melakukannya lagi, ancam Abel membuat Lian menggeram rendah. Bisa-bisanya dia diancam oleh Abel padahal dia seorang Linado Valentino. Pria angkuh dengan kekuasaannya itu. Bisa saja Lian mencari wanita lain yang sukarela mau dengannya. Hanya saja Abel berbeda dengan yang lain. Ada daya tariknya sendiri yang membuat Lian menginginkannya. Kau akan memintanya, sayang. Percayalah. Follow IG. Queenry 19. Bab 26. Madumu begitu lezat. Abel terus mendesah saat Lian menggerayainya. Wanita itu tidak kuat dengan godaan yang diberikan oleh Lian kepadanya. Ah, tuan. Sudah. Abel sampai mengejang karena ulah Lian. Jadi pria itu sungguh nakal sekali. Tidak bisakah aku melakukannya? Tanya Lian dengan matanya yang sudah berkabut itu. Abel terkekeh melihat Lian yang tampak frustasi. Abel tetap dengan pendiriannya untuk tidak melakukannya. Wanita itu menggeleng pelan. Aku akan melakukan dengan cara yang lain saja. Bagaimana? Tawar Abel membuat Lian mendengus pelan. Ya sudahlah daripada tidak sama sekali. Ayo, hisap milikku. Abel tersenyum geli melihat bagaimana Lian yang akhirnya pasrah saja. Abel mulai melakukannya. Menghisap miliknya Lian sampai pria itu mendesah keenakan. Ah, sayang. Terus, baby. Pina Lian sambil mendongakkan kepalanya menatap Abel. Abel merasa mual karena jarang melakukannya. Tetapi ada rasa kesenangan sendiri saat Lian terus bersuara meminta Abel melakukannya lagi dan lagi.
Lian menahan kepala Abel dan membuat wanita itu sampai tak bisa bergerak. Lian segera menggerakkan pinggulnya sampai dia mendapatkan pelepasan. Ah! Lian sampai lemas dibuatnya sedangkan Abel, wajah wanita itu sudah terlihat begitu pucat dan juga memerah serta mau munah. Tuan sayang. Pinta Lian dan Abel menuruti keinginan Lian untuk menelan cairannya. Lian tersenyum puas. Pria itu berbaring di sebelah Abel yang terlihat sangat lemas. Bagaimana? Enak tidak? Tanya Lian menyeringai melihat Abel. Abel menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum malu-malu dengan Lian. Enak banget, Tuan. Tuan hebat sekali. Puji Abel dan membayangkan milik Lian memasukinya saja sudah membuat Abel basah. Tetapi Abel tidak mau melakukannya. Milik Tuan juga besar dan panjang. Apalagi urat-uratnya. Ucap Abel dengan tidak tahu malunya. Lian menggeleng pelan sambil membenamkan wajahnya di dada Abel yang terasa hangat sekali. Mau nyusuh? Pintanya dan Abel pun akhirnya setuju dengan apa yang Lian mau. Abel mempersilahkannya. Tangan wanita itu mengusap lembut rambut Lian. Jangan dihabisin ya. Nanti tuan kecil bangun tidak ada airnya lagi. Ucap Abel mengingatkan Lian untuk berbagi kepada putranya. Lian mendengus pelan karena pria itu merasa kesal harus berbagi. Tetapi tidak masalah, Arvas juga membutuhkan asinya Abel. Ayo cepat tuan. Aku harus kembali ke kamar. Ucap Abel tetapi Lian tidak memberikannya izin pergi dari kamarnya. Siapa yang mengizinkanmu pergi, Hem? Tanya Lian membuat Abel menatap Lian dengan kening yang mengeringit. Maksudnya tuan? Tanya Abel lagi. Kau tetap di sini ya, tidak boleh pergi. Kita tidur berdua saja di sini. Abel merasa malu mendengarnya. Apalagi mereka satu selimut tanpa mengenakan apapun, sudah seperti suami istri saja. Baiklah kalau tuan maunya begitu. Ucap Abel dan dalam hatinya dia merasa senang karena Lian menginginkannya lebih. Lian terus menyusu seperti anak kecil yang begitu kehausan. Pria itu tidak memperdulikan yang lainnya. Abel mengusap kepala Lian dan mengusap bahu lebar pria itu. Usapan Abel membuat Lian sangat nyaman sekali. Kau masih berhubungan dengan Lucas? Tanya Lian tanpa menoleh kepada Abel. Dia sangat fokus dengan dua boba yang ada di depannya itu. Tentu saja, Tuan. Tidak ada alasan untukku menolak pria tampan. Kata Abel sebab matanya memang sangat keranjang sekali. Dia sangat menyukai pria-pria tampan dan rupawan. Mendengar itu membuat Lian mendengus kasar. Dengan sengaja dia menggigit naipel Abel hingga membuat wanita itu meringis kesakitan. Tuan, sakit tahu. Ucapnya dengan wajah yang merengut. Lian menatap Abel dengan penuh peringatan. Jangan membalas pria itu lagi. Ujar Lian tak senang. Karena Lian sangat tahu seperti apa Lucas itu. Dan jangan menerima Daniel juga. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Kau tidak tahu seperti apa mereka. Kata Lian, hanya saja Abel yang tidak peduli siapa ini, dan itu tidak mau ambil pusing. Yang jelas dia senang berteman dengan siapapun. Ya aku hanya berteman saja dengan mereka. Lagi pula tidak adakan perjanjian di kontrak kerja, aku tidak boleh berteman dengan mereka. Balas Abel dengan keras kepalanya. Lian pusing memberitahukan Abel seperti apa lagi. Wanita ini cukup keras kepala sekali. Kau sangat keras kepala jika diberitahu. Kata Lian membuat Abel tertawa kecil. Sudah tidak? Jika sudah aku mau tidur. Ujarnya hanya saja Lian menggelengkan kepalanya. Belum. Lian menarik bibir Abel dan melumatnya dengan kasar. Abel tidak tahu kenapa tiba-tiba saja Lian kasar kepadanya, hanya saja sepertinya pria itu marah kepadanya. Ah Tuan, pelan-pelan. Kata Abel merasakan sakit bibirnya bekas gigitan Lian. Sepertinya tubuh Abel sudah tidak terbentuk lagi. Tidak mau mendengarkannya, Lian kembali melakukannya, bahkan dia meremas bokong Abel dengan keras juga sampai memerah. Tidur di sini. Jangan kemanapun. Abel akhirnya pasrah. Dia juga sudah puas melakukannya.
Jika mereka lebih lagi mungkin akan kelewatan batas nantinya. Abel sebenarnya juga tidak tahan, tetapi dia masih menahan diri. Ya sudah, kata Abel sambil memiringkan tubuhnya menghadap tubuh Lian. Mata Abel tidak lepas dari tubuh Lian. Kenapa bagus sekali bentuk tubuhnya penuh dengan kotak-kotak dan kekar, serta urat-uratnya sangat mempesona. Beberapa area tubuh Lian ada bekas isapan bibir Abel. Abel menyentuh tubuh Lian dengan tangannya. Wanita itu juga mengusap lembut leher Lian, membuat pria itu menelan salivanya susah payah hingga jakunnya naik turun. Tuan, wanginya kenapa maskulin sekali? Abel kan jadi suka. Gumamnya pelan. Dia berbicara seperti berbisik, membuat Lian tergoda dengan suaranya Abel terdengar menggoda itu. Tangan lentiknya mengusap-usap tubuh Lian dan pria itu membiarkannya saja apa yang Abel lakukan. Untuk membalas Abel, Lian pun melakukan hal yang sama dengan apa yang Abel lakukan. Tangan pria itu turun mencari sesuatu yang lembut dan tak bertulang. Ewung, Desahan Abel terdengar merdu sekali di telinganya Lian. Seringai pria itu terlihat semakin menyeramkan. Milikmu bersih sekali. Kenapa tidak ada bulunya? Tanya Lian membuat Abel tertawa kecil. Berbeda dengan milik Lian ada bulu-bulu halusnya. Tetapi milik Lian segar sekali, warnanya ada sedikit pink seperti daging segar. Tuan sukanya yang ada bulu? Tanya Abel dengan kekahannya. Wanita itu menggigit bibir bawah sambil mendongak menatap Lian yang ada di atasnya. Biar semakin seksi. Misik Lian di depan wajah Abel. Lian tertawa geli. Pria itu sangat suka melihat cara Abel berbicara. Rasanya ada hal yang berbeda dari Abel dengan wanita yang lain. Aku tidak suka. Tidak manja dilihatnya. Tapi kalau Tuan mau, aku bisa melakukannya. Ucap Abel tidak masalah. Tidak apa. Bersih juga bagus kok. Imut. Balas Lian dengan mencubit pelan di bawah sana, membuat Abel langsung memejamkan matanya merasakan kenikmatannya yang begitu dahsyat sekali. Lian menjilati kuping Abel, membuat sensasinya berkali-kali lipat. Jika panjang nanti maukah Tuan mencukurkannya? Tanya Abel, sebab itu dia sangat sulit sekali melakukannya. Jika bisa minta bantuan Lian, apa salahnya? Dengan senang hati, baby. Aku akan melakukannya, bahkan jika kau ingin aku bersihkan sampai dalamnya juga tidak masalah. Madumu begitu lezat. Bab 27. Taruhan. Lian tak berhenti-hentinya menggerayai tubuh indah Abel. Saat Abel tidur pun dia masih saja menyusuk kepada wanita itu hingga saat dia tertidur mulutnya masih penuh dengan dadanya Abel. Abel yang tertidur karena kelelahan tidak mendengar suara Arfas yang menangis. Lian seketika tersadar saat mendengar suara nangis anaknya. Pria itu langsung melepaskan tubuh Abel dan beranjak menuju ke kamar anaknya. Terlihat Arfas yang sudah menangis seperti itu. Kenapa nangis, Basah popoknya? Tanya Lian mendekat kepada anaknya. Lian memeriksa popoknya Arfas dan benar saja anaknya itu sudah basah. Lian tidak mengerti cara mengurus Arfas. Terpaksa dia membangunkan Abel yang sedang terlelap. Bel, bangunlah. Arfas menangis. Ucap Lian menggoyangkan lengan Abel dan Abel pun langsung membuka matanya meski dia masih sangat mengantuk. Kenapa Tuan? Tanya Abel dengan suara khas bangun tidur dan mata sayupnya yang berat sekali. Arfas menangis. Popoknya basah. Kata Lian dan Abel menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan pelan. Terpaksa dia bangkit dan berjalan menuju ke kamar Arfas tanpa mengenakan apapun karena sebelum tidur tadi memang tidak memakai bajunya. Lian memperhatikan bokong sintal Abel yang berlenggak-lenggok di hadapannya itu. Abel tidak mengenakan apapun saat ini begitu terlihat seksi dan menggoda. Abel mendengar suara Arfas menangis merasa kasihan. Dia langsung mengambil Arfas. Sayangnya sus, kenapa nangis, Ucap Abel dengan lembut sambil mengangkat Arfas dari boks bayinya. Wanita itu meminta tolong agar Lian mengambilkan semua pakaian Arfas, dari tisu basah, bedaknya, baju, dan popoknya. Lian menurut dengan membantu Abel mengambilkannya. Wanita itu membuka semua pakaian Arfas yang basah lalu mengantikannya. Cuk, cuk, cuk. Jangan nangis ya sayangnya sus.
Lian menyerahkannya kepada Abel dan dengan perhatiannya Abel mengurus Arvas. Bahkan dia tidak geli saat harus menggantikan popoknya Arvas. Arvas masih menangis, sepertinya dia haus. Abel cepat-cepat menggantikannya karena tangisan Arvas makin kencang. "Kenapa masih menangis?" tanya Lian melihat anaknya yang terus menangis. "Dia haus, Tuan. Belum nyusu," jawab Abel sambil mengangkat Arvas. "Diranjang saja." Titah Lian dan Abel menganggukkan kepalanya. Wanita itu beranjak dan mengikuti Lian ke kamarnya. Abel dan Lian naik ke atas ranjang lalu Arvas berada di tengah-tengah. Arvas langsung menyusu dan diam saat Abel menyodorkan dadanya. Mereka bertiga di atas ranjang yang sama seperti suami istri yang sedang mengurus anak. Sangat cocok sekali. Langsung diam dikasih susu," ucap Lian melihat bagaimana Arvas yang menyusu dengan begitu hausnya. Abel terkekeh mendengarnya. "Sama kayak dedinya kan?" Lian tertawa mendengarnya. Pria itu mengusap kaki Arvas yang masih kecil dan gemuk. Anaknya ini sudah tumbuh dengan baik setiap harinya. "Seksi banget sih," goda Lian sambil menepuk bokong Abel. Abel menggeleng pelan. "Jangan nakal, Tuan. Aku sedang menyusui Tuan kecil," kata Abel dengan malas. Dia sangat mengantuk sekali, tetapi Lian suka sekali menggodanya. Lian tertawa dibuatnya. Pria itu memang sangat menyukai Abel yang tampil apa adanya. "Mau juga?" tanya Abel saat Lian memperhatikan dadanya. Lian tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Jelas saja dia mau kalau ditawarkan seperti itu. "Tentu saja," jawab Lian begitu semangatnya. Dia tidak mau kalah dengan anaknya yang mendapatkan nutrisi dari Abel. Abel tertawa kecil mendengarnya. "Gantian ya, Tuan," kata Abel dengan tersenyum gemas melihat Lian. Lian akhirnya hanya pasrah saja dengan apa yang dilakukan oleh Abel. Pria itu menatap Abel yang sedang mengurus Arvas. "Ya sudah," jawab Lian mengalah. Yang jelas anaknya lebih membutuhkan meski dia juga membutuhkannya. Abel menguap pertanda dia mengantuk. Wanita itu memejamkan matanya sesekali. "Arvas sudah tidur, Tuan. Apa dia tidur di sini saja? Boks bayinya basah," ucap Abel karena jika Arvas biasanya di kamar Abel, dia pasti akan menidurkan Arvas di atas ranjang jika boks bayinya sudah basah. "Biarkan saja dia di sini," ucap Lian dan Abel pun menganggukkan kepalanya mengerti. Lian berpindah ke sebelah Abel dan langsung memeluk wanita itu. "Setiap malam kau harus tidur di kamarku saja," ucap Lian yang ketagihan tidur bersama Abel. Selain dia mengrepek-grepek tubuh Abel, dia juga akan mendapatkan nutrisinya juga. Abel hanya terkekeh pelan saja. Pria itu langsung meraup asinya Abel. "Sekarang sepertinya aku tidak perlu takut kalau asinya terbuang," ucap Abel membuat Len tersenyum senang. Ya memang seharusnya begitu. "Kalau bisa produksi asi lebih banyak lagi," pinta Lian membuat Abel memutar bola mata malasnya. Itu mah keinginan Lian saja, bukan keinginan Arvas. Tanan besar Lian menelusup masuk ke dalam selimut dan mengusap perut Abel. Abel yang tidak menggunakan pakaian merasa geli dengan sentuhannya Lian. "Tuan, di sini ada Arvas. Bagaimana jika dia menangis karena terganggu?" ucap Abel dengan pelan. Lian memang sangat tidak sabaran sekali. "Makanya jangan bersuara," bisik Lian membuat Abel hanya mendengus saja. Tangan Lian mengusap bagian itunya Abel. Ada bulu-bulu tipisnya meski jika dilihat cukup bersih. Diam, Tuan," desah Abel dengan pelan. Dia menggigit bibir bawahnya agar Arvas tidak terbangun. Lian tersenyum menyeringai mendengar suara desahannya Abel. Suaranya yang tertahan saja sangatlah menggoda sekali. "Ya teruslah mendesah, baby," bisik Lian di telinga Abel. Abel mencengkram lengan Lian yang kekar untuk menahan hasratnya. Di bawah selimut kaki Abel sudah bergerak-gerak tidak nyaman karena ulahnya Lian. Abel menutup mulutnya agar Arvas tidak terbangun. Jari Lian memasuki miliknya membuat Abel tidak tahan rasanya hingga hampir saja berteriak dan membuat Arvas bangun.
Abel menoleh ke arah Arvas yang menggeliatkan tubuhnya. Tuan, Ewung. Semakin Abel ingin berteriak, maka semakin kuat juga Lian menusukkan jarinya membuat Abel hanya bisa mendesah sambil menutup mulutnya. Tidak tahan dengan godaannya, Lian membuat Abel juga melakukan apa yang Lian lakukannya. Wanita itu membalas perbuatan Lian dengan meremasi boy milik Lian. Oh shit! Umpat Lian membuat Abel menyeringai dan tersenyum penuh kemenangan saat Lian memejamkan matanya sambil mendongak merasakan apa yang Abel lakukan. Kemasannya begitu nikmat sekali sehingga membuat Lian tidak kuat menahannya. Baby. Lirih Lian menatap Abel dengan mata sayunya. Mau beradu denganku? Tanya Abel dengan alis yang dinaik turunkannya, seolah menantang Lian untuk melakukannya dan melihat siapa yang kalah di antara mereka berdua. Lian menyeringai mendengarnya. Kau yakin, Hem? Tanya Lian. Tak disangkanya kalau Abel lebih benal ternyata. Wanita ini cukup liar dan Lian suka dengan keliarannya Abel. Tentu saja, aku tidak akan kalah. Ucap Abel dengan penuh kepercayaan dirinya. Jika kalah apa hukumannya? Tanya Lian juga membalas tantangan Abel. Aku akan melayani Tuan kapanpun Tuan mau. Jawab Abel dan tentu saja itu adalah jawaban yang sangat diinginkan oleh Lian. Jika Tuan yang kalah, maka bebaskan aku kemanapun. Maksudnya kau memintaku tidak boleh pergi dari mansion ini, tapi jika aku menang aku bebas pergi keluar. Ucap Abel dan Lian pun menganggukkan kepalanya setuju. Oke. Lian tidak membuang-buang waktunya dan melakukannya. Abel menahan diri agar tidak kalah lebih dulu. Abel memainkan milik Lian dan bahkan mencari titik kelemahannya Lian agar pria itu kalah. Oh shit! Dia sangat pandai sekali. Batin Lian yang sudah tidak kuat. Tangan wanita ini memang sangat pandai sekali. Sedangkan Abel juga sudah tidak tahan. Tapi demi kebebasannya dia akan melakukannya agar mendapatkan keinginannya itu. Tuan! Desah Abel dengan suara seksinya. Lian menggigit bibir bawahnya tidak kuat. Abel benar-benar membuat Lian ingin melayang dan kepalanya sangat pusing sekali. Apakah enak sayang? Bayangkan saja benda ini memasuki milikku. Bisik Abel mencoba membuat Lian keluar lebih dulu. Sialnya, ucapan Abel mampu membuat Lian membayangkan betapa sempitnya milik Abel. Benar saja miliknya di bawah sana yang sedang dimainkan oleh jari jemari lentik Abel itu semakin menegang keras. Keringat mereka berdua terus mengalir saking panasnya apa yang mereka lakukan saat ini. Fuck baby! Follow IG.